Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana, NIM 19016083 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 15 dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Pertemuan pertama yaitu lebih fokus kepada pengenalan bersama dosen. Pada pertemuan kedua yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Hakikat linguistik. Linguistik artinya ilmu bahasa. Jadi linguistik itu sendiri adalah ilmu bahasa yang secara umum atau tidak terikat pada suatu bahasa saja. Oleh sebab itu, ilmu ini disebut dengan linguistik umum. Pada linguistik ini akan dikaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, tetapi tidak hanya itu, ilmu linguistik juga mengkaji tentang hakikat dari bahasa itu sendiri, serta peranan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina, dalam buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal, mengatakan bahwa sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi, pola-pola pemakaian bahasa, atau dialek dalam budaya tertentu. Pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu dilakukan oleh penutur dan latar pembicaraan. Jadi, sosiolinguistik merupakan studi interdisipliner antara ilmu sosiologi dan linguistik yang membahas masalah kebahasaan dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial. Linguistik sebagai linguistik terapan. Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu linguistik umum dan linguistik terapan. Pada materi ini akan dijelaskan linguistik terapan. Cakupan linguistik terapan adalah bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Pertemuan ketiga, hubungan bahasa dan masyarakat. Pengertian bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Menurut Holiday dalam Sumarsono tahun 2008 menyatakan bahwa pendahuluan sosiolinguistik sebagai linguistik institusional berkaitan dengan tautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Sosiolinguistik mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya mengacu pada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Pada materi ini terdapat 3 batasan yang diberikan, yaitu tentang sosiolinguistik yang berisi tentang bahasa, masyarakat, dan hubungan keduanya. Pengertian masyarakat dalam kajian sosiologi. Menurut pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai satu kumpulan individu-individu semata. Jadi masyarakat adalah suatu pergaulan hidup, karena manusia hidup bersama masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan antara anggota-anggota masyarakat tersebut. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bentuk dari hubungan bahasa dan masyarakat yaitu adanya bentuk bahasa tertentu yang disebut dengan variasi atau ragam bahasa dengan penggunaannya di dalam masyarakat tertentu. Pertemuan keempat tentang kontak bahasa dan diglosia. Pengertian kontak bahasa adalah suatu kegiatan timbal balik yang saling mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain
baik itu yang terjadi secara langsung pada masyarakat maupun secara tidak langsung dalam lingkungan masyarakat. Akibat dari adanya kontak bahasa, yang pertama bilingualisme terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa pertama, kemudian ia juga mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian dengan baik. Yang kedua, glosia diplosia, yaitu keadaan suatu masyarakat di mana terdapat variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Yang ketiga, alikode. Alikode yaitu gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi yang disebabkan oleh datangnya orang ketiga dan dilakukan dengan sadar dan disengaja dengan sebab tertentu. Campur kode yaitu terjadi apabila seseorang menggunakan satu kata atau frasa dalam suatu bahasa. Yang selanjutnya interferensi, yaitu penyimpangan nama bahasa yang terjadi dalam tuturan peribahasan sebagai akibat adanya bahasa. Diglosia. Diglosia adalah keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dan satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu pada ragam tinggi dan ragam rendah. Pertemuan kelima, yaitu kedwibahasaan. Hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan adalah masyarakat yang mampu berbahasa dalam dua bahasa secara sempurna atau seseorang yang bisa menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam proses interaksinya. Misalnya saja, seseorang yang menggunakan bahasa daerahnya, kemudian ia menyebutkan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Keterkaitan kedua kebahasaan. Kontak bahasa kedwibahasaan dengan kontak bahasa memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Pertemuan ke-6, yaitu lanjutan dari materi kedwibahasaan. Di sini terdapat 5 jumlah soal. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara kedua bahasa dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan dan kontak bahasa memiliki keterkaitan, yaitu kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan unsur dari satu bahasa ke bahasa lain sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedua, jelaskan pengukuran tingkat kedua kebahasaan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran tingkat kedua kebahasaan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan atau menggunakan tes keterampilan berbahasa pada masing-masing bahasa. Sedangkan pengukuran tingkat kedua bahasa secara kualitatif dapat dilakukan dengan mendeskripsikan kemampuan berbahasa seseorang dari masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa. Pertanyaan ketiga, jelaskan efek kedua kebahasaan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, efek kedua kebahasaan pada seseorang adalah dapat menggunakan dua bahasa secara bergantian. Secara psikologis, seseorang yang memiliki kedua kebahasaan dalam dirinya dapat mengembangkan karena meskipun baru belajar dan bahasa belum digunakan secara aktif dan sudah aktif dalam menggunakan dua bahasa.
Yang keempat, jelaskan pendekatan dalam pendidikan. Kewibahasaan. Catatan kewibahasaan dan merupakan salah satu perangkat demokrasi kebangsaan. Dalam pendidikan, kedua kebahasaan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, tindakan, dan gambar. Kelima, identifikasi dari sebuah kasus. Di sini disuruh mengidentifikasi campuran ahli kode. Pengertian campuran ahli kode yaitu penutur memakai dua bahasa dengan saling memasukkan unsur yang satu dengan bahasa yang lainnya untuk memperluas gaya bahasa. Dalam ini, ahli kode yaitu penutur menggunakan kode bahasa dan kemudian beralih ke bahasa yang lain. Pertemuan ketujuh, yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi bahasa yaitu suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur-unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam menggunakan bahasa kedua. Integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah proses penggunaan bahasa dengan bahasa yang lain dalam bahasa tertentu, dan dalam bahasa tertentu itu sudah dianggap sebagai unsur yang sah. Pertemuan ke-8, implementasi interferensi dan integrasi bahasa, lanjutan dari materi pertemuan ke-7. Interferensi dan implikasi interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan suatu bahasa terhadap bahasa lain yang mencangkup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Salah satu bentuk implikasi interferensi yaitu menguasai dua bahasa atau lebih. Yang pertama, mempengaruhi mendasari bahasa seorang, umumnya yaitu bahasa ibu. Integrasi bahasa merupakan suatu yang membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Salah satu bentuk implikasinya yaitu seseorang atau beberapa penutur bahasa menggunakan unsur bahasa tertentu sebagai pinjaman, seperti kata radio yang sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia. Ya, dan itu bahasa Indonesia baku. Berarti unsur bahasa kata radio tersebut terintegrasi dari bahasa Indonesia, karena sebenarnya itu berasal dari bahasa Inggris radio. Pertemuan ke-9 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan 10, variasi bahasa. Konsep dasar variasi ragam laras dan bahasa. Variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu, dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial. Ragam bahasa tentunya beragam atau macam-macam karena beberapa hal atau faktor seperti pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Pengklasifikasian variasi bahasa. Berdasarkan pengklasifikasian variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 8, yaitu bahasa ibu, bahasa daerah, lingua franca, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pengantar, bahasa persatuan, dan bahasa resmi. Implikasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pertemuan 11, variasi bahasa dari segi penutur. Dalam implikasinya, variasi bahasa dari segi penutur adalah digunakan dialek. Variasi bahasa dari segi pemakaian bentuk aplikasi. Variasi bahasa dari segi pemakaian yang digunakan adalah ragam jurnalistik. Variasi bahasa dari segi keformalan, yaitu variasi bahasa yang digunakan yang ada dalam institusi formal.
Variasi bahasa itu implikasi yang sarana yang digunakan dalam menggunakan variasi bahasa itu tersendiri. Pertemuan ke-12 yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa adalah menyangkut keyakinan atau kondisi mengenai bahasa atau objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Komponen sikap bahasa yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa adalah tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu yang terdiri dari komponen yaitu partisipan, latar topik, dan fungsi. Pengakuan bahasa. Pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa yaitu pemilihan salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan ditempatkan di atas variasi yang lain. Pembakuan bahasa ini merupakan suatu proses pemilihan salah satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku, di mana bahasa baku adalah salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Pertemuan ke-13 yaitu lanjutan dari sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu, baik secara lisan maupun tulisan. Perencanaan pembakuan bahasa. Rencana pembakuan bahasa ada 4, yaitu jenis pemilihan konsep perencanaan bahasa, mempertimbangkan praktis, dan mempertimbangkan lainnya pemilihan ragam baku sebuah bahasa menjadi ragam bahasa baku, yaitu dasar otoritas, dasar bahasa penulisan, dasar demokrasi, dasar logika, dan dasar bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Perencanaan dan pembakuan bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan sebuah bahasa dalam politik budaya dan unit sosial yang dikembangkan sebagai sebuah simbol dari persatuan nasional yang mempunyai fungsi dan keterkaitan yang sangat erat dalam sebuah negara dalam mempersatukan rakyatnya. Pertemuan ke-14, pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran behavioral. Salah satu metode bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Salah satu pembelajaran bahasa yang didasarkan oleh psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal dengan pendekatan komunikatif. Pertemuan ke-15 yaitu membuat rancangan skenario pembelajaran bahasa dalam bentuk RPP. Sekian penjelasan saya mengenai materi pertemuan 1 sampai 15 dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.